Sobat Antara, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Namun keindahan ini juga menyimpan tantangan besar, terutama dalam penanganan bencana dan situasi darurat. Sebab negara dengan cincin api, bencana bisa datang kapan dan dimanapun. Oleh karena itu, tim siaga bencana harus memiliki kecekatan yang memadai. Hari ini saya berkesempatan berbicara langsung dengan sosok penting di balik misi penyelamatan yang penuh risiko dan tanggung jawab besar. Dialah Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Marsikal Madya TNI Kusworo. Bersama Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Kusworo, kita akan menggali lebih dalam tentang capaian besar Basarnas, tantangan yang mereka hadapi di lapangan, hingga strategi yang dirancang untuk terus meningkatkan teknologi dan peralatan demi menyelamatkan nyawa. Kepala Basarnas ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 banyak penguatan yang dilakukan oleh lembaga Basarnas. Di antaranya adalah penguatan sumber daya manusia melalui berbagai kolaborasi serta pelatihan relawan, hingga pembaruan perlengkapan yang modern untuk membantu kinerja tim pencari lebih maksimal. Kita simak rencana sepak terjang Basarnas pada 2025. Tetaplah bersama kami karena percakapan ini bukan hanya soal tugas, tetapi juga dedikasi yang menginspirasi. Salah satu upaya dari Basarnas untuk bisa menjangkau seluruh SDM masyarakat atau SDM keseluruhan di Indonesia kan salah satunya dengan berkolaborasi dengan relawan. Potensi relawan. Memang betul, Mas. Jadi kalau jumlah kita kan terbatas. Tanpa bantuan-bantuan mereka kita juga nggak akan bisa kerja maksimal. Ini salah satu tuh MTA nih, Mas. Ini pusatnya di Solo, Mas ya. Tapi dia punya akses di seluruh Indonesia, Mas. Kalau nggak salah sekitar berapa? 600-an 700-an kantor ya. Iya kan? Tuh 600-an di seluruh Indonesia. Untuk edukasinya seperti apa Pak nanti? Yang jelas pelatihan dan sebagainya. Pelatihan, BIMTEK, ini teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa saya bilang potensi, Mas? Ya. Potensi itu artinya relawan yang sudah kita latih. Jadinya potensi SAR. Ya, salah satu konsekuensinya nih seperti Bapak ini masuk ke kita. Ini berarti yang sudah andalan bisa masuk di kita recommended, begitu ada kejadian dia bisa langsung masuk ke lokasi. Tentunya dengan skill kompetensi yang masing-masing ya, kebencanaan dan lain sebagainya. Kalau mungkin secara keseluruhan lah teman-teman ini. Oke. Ayo ya, Mas ya. Sukses ya. Oke. Yang terakhir Pak, lalu bagaimana caranya untuk istilahnya melakukan edukasi kepada masyarakat sendiri agar lebih waspada mengenai ancaman bencana-bencana di daerah? Dengan adanya pelatihan, ya, kita tindak lanjutnya simulasi, Mas. Jadi simulasi yang melibatkan teman-teman dari potensi semua atau relawan ini, juga dari adik-adik sekolah. Makanya kita punya program SAR Go to School. Ya, selain memang kita mengedukasi di kelas, ya, BIMTEK, bimbingan teknis maupun pelatihan, kita gabungkan latihan gabungan dalam simulasi. Dan ini sudah kita pelatihkan di beberapa titik, ya. Dan setiap kali kita kunjungan, ya ketemunya sama mereka-mereka ini. Dan ini yang berapa kali, waktu itu di Wonosobo juga, di Solo Raya, ya, Pak ya. Terus kemarin terakhir di Gombong, Cilacap. Melibatkan sama mereka-mereka. Ini dari teman-teman mana aja Pak ini? Ini MTA, terus FKPPI. Mana lagi nih? TRC. Oh, ya, TRC. Ya. Belum lagi kita yang Nikor, yang relatif di Sernu, ya. Juga yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman jadi Orari dan Rapi juga sama relatif. Ya, ini baru sebagian kecil ya, Mas. Yang relatif ya. Yang mungkin ini kan situasi liburan nih, Mas ya. Jadi mereka-mereka yang standby betul di masa-masa libur. Jadi tentunya dengan harapan saya tentunya bisa terjalin kolaborasi ini dengan baik. Ya, Mas ya. Sekali lagi Pak ya. Oh, sukses. Sehat. Oke. Ayo. Sehat. Masih semangat ya. Siap. Mas Pur. Ayo.
BKBN. Ada ibu-ibu. Yuk. Ya, Bu, iya nih. Dan sudah Melibatkan ibu-ibu juga ya, Pak? Oh iya, terpanggil. Tentunya makanya kita ngasih moto satu jiwa satu rasa. Biarpun beliau ibu-ibu, semangatnya kan coba. Wah. Hari libur, panas-panas ya, Bu ya. Bolos hari ini. Terima kasih, Bu ya. Sukses, sehat. Siap. Nih, ayo, Pak. Ayo. Wah, ini satu. Nah, Pak Kabasarnas, sampai obrolan kita akhirnya pada challenge Ayo. atau tantangan Basarnas di Indonesia, khususnya 2025 sepertinya zaman-zaman kita harus bersahabat dengan teknologi ini. Nah, apakah ada teknologi yang dikembangkan atau dimiliki Basarnas yang saat ini sedang diunggulkan di tahun 2025 nanti? Oh, untuk 2025 sebenarnya kita rencanakan di 2024 ini, Mas. ROV, jadi Remote Operate Vehicle yang punya kedalaman sampai dengan 1 kilo. Oh, di laut? Iya, di Perairannya? laut. Jadi kita punya angan-angan ke depan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ini dalam proses, di mana dia bisa sampai kedalaman 1 kilo atau 1000 meter. Setelah itu dia akan pecah radius 100 meter, Mas. Itu sonar atau apa, Pak? Robot, Mas. Robot? Ya, yang Robot, dikendalikan oke. dari kokpit. Oh, seperti drone tapi di bawah laut? Ya, betul. Kita punya yang 500 meter bawah, tapi efektif kita kemarin coba di 250-300 karena ternyata arus bawah itu mempengaruhi daripada kabelnya itu, Mas. Jadi nggak bisa kalau misalkan turun itu langsung tegak lurus, nggak bisa ternyata. Tergantung daripada arus bawah. Yang relatif begitu kena arus bawah, ngikutin barulah dapat di jarak-jarak jauh. Insya Allah kalau itu kita punya ya, kan pengalaman kita mengevaluasi beberapa kejadian kecelakaan pesawat yang memang ada di kedalaman yang mengharuskan orang menyelam, tapi di sisi lain kemampuannya terbatas. Pakai itu angan-angan kita tentunya insya Allah bisa terwujud lah di 2005 ini. Apa yang menjadi tantangan, Pak, untuk bahwa mewujudkan itu tidak mudah? Apakah di harga atau teknologi atau apanya ini? Kalau saya selain mungkin kalau alat peralatannya relatif insya Allah nanti bisa terwujud. Justru yang nanti kita rencanakan dengan matang itu kesiapan SDM, Mas. SDM. Ya, yang kita punya kedalaman 500 saja itu butuh waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun untuk bisa menguasai itu. Sampai saat ini baru 1 orang tempat kita. Kita banyak tergantung di luar, artinya tenaga-tenaga profesional untuk melatih kita. Dan ternyata butuh waktu yang lama. Begitu kita cek betul teknologinya memang rigid sekali, Mas. Di sisi lain dinamikanya tinggi. Dan hasilnya juga dengan menggunakan teknologi itu lebih efektif, efisien, Mas. Karena tanpa kita menyelam sebenarnya sudah bisa melihat situasi di bawah yang secara nyata. Bahkan itu robotnya kalau yang nanti insya Allah nanti kita akan dapatkan itu sampai dengan 8 atau 7 gerakan, Mas. Jadi mungkin bisa ini ngambil, bisa ngangkat berat seberat 100 kilo dan lain sebagainya. Itu yang menjadi andalan kita, Mas. Kira-kira untuk challenge infrastruktur perlengkapan Basarnas ini, Pak, untuk idealnya itu kita baru mencapai berapa persen yang kita miliki yang seharusnya 100%? Kalau saya melihat secara umum, contohnya aja kapal ya. Kapal memang kalau saat ini sekitar 40-60% lah, Mas. Tetapi dengan berkurunnya waktu berjalan, ini kan saya lihat aja kapal-kapal yang baru naik dok terus turun, ternyata itu kapal yang memang termuda masih bisa operate itu ada ratusan titik yang bocor, Mas. Setelah kita dok baru tahu.
Artinya sisanya 50-40% belum terpenuhi, yang lama saja sudah harus diganti lagi nih Mas. Jadi memang relatif dinamikanya sama tinggi. Memang kita sudah rencanakan di 2 tahun terakhir ini Mas. Artinya dengan program pemerintah PLN ini ada alokasi yang memang nanti untuk pergantian armada baru khususnya kapal. Kalau Mas. untuk pencarian udara sendiri, mungkin helikopter yang sudah dipersiapkan. Kalau helikopter relatif sebenarnya sih ya. Artinya begini Mas. Jadi ini kalau saya lihat kondisi yang ada, kita punya 12 dan serviceable per hari ini ada 9 untuk bisa meng-cover secara keseluruhan. Ini kita sedang mengevaluasi nanti mau menempatkan di titik timur, titik tengah dan titik barat. Tentunya kalau nanti bisa berjalan ya, karena di titik barat khususnya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang harus menghadirkan helikopter Mas. Demikian juga standby event internasional yang harus men-standby-kan helikopter. Contohnya di Danau Toba sebagai destinasi nasional yang ini relatif kan kita kan geser dari ATS dan pada saat gesernya sendiri kan butuh jam terbang yang tidak sedikit, relatif kurang efektif. Kami ada wacana untuk ditempatkan di Padang nanti sebetulnya. Oh, di Padang. Ya, 1 titik. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti di tahun ini bisa terwujud Mas. Kalau terakhir nih Pak Kabasarnas, apa harapannya Pak Kabasarnas ke depan, bahwa mengingat Indonesia ini kan di jalur cincin api nih Pak. Apa harapannya agar ya setidaknya kita bisa banyak memitigasi bencana, dan kalaupun sudah terjadi kita bisa melakukan pencarian upaya-upaya pemulihan itu dengan cepat. Harapannya seperti apa? Harapan saya tentunya keterlibatan secara langsung khususnya masyarakat di sini Mas. Kalau instansi seperti TNI, Polri, relawan seperti tadi kita ini relatif sudah bisa kita bina dan sudah satu frekuensi nih Mas. Begitu ada kejadian mereka cepat aksi. Ya harapan saya nanti kita akan perbanyak ya untuk bisa latihan simulasi atau latihan gabungan ini dengan para masyarakat, dengan sekolah-sekolah ya untuk bisa masuk sana, karena kan kondisi cincin api tersebut kan tidak bisa dihindari. Itu memang wilayah kita memang kita sahabat dan preventif menyiapkan segala sesuatu. Yang kita tempuh saat ini adalah simulasi, edukasi ya dengan bimbingan khusus, bimbingan teknis ke masyarakat, ke anak-anak sekolah dan lain sebagainya, supaya mereka memahami betul, sehingga apabila ada sesuatu langsung bisa aksi minimal menyelamatkan dirinya sendiri dan dia tahu Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Kabasarnas Kusworo. Dan setelah ini kegiatannya mau apa nih Pak? Oh, kita memantau yang dari menuju ke Jakarta, khususnya ini di malam tahun baru ya. Mudah-mudahan insya Allah ini cuaca juga bagus, dan saya dengar di jalan juga bagus cuacanya. Insya Allah nanti kita lihat perkembangannya. Kalau dari sampai sekarang kan masih relatif lengkap gitu Mas. Iya Mas. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo, makasih.